Memang sih ini komik cewek banget, tapi kalau dibaca cowok pun wah, kalau Bang Dar sendiri gregetan deh lihat tokoh utamanya ini. Habisnya ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review ya. Tepatnya gue bakalan review komik Jepang atau komik manga ya. Sebuah komik yang diterbitin sama Alex Media Komputindo sekitar beberapa minggu yang lalu. Udah lumayan lama, sekitar 1 bulan kalau nggak salah ya. Sebenarnya gue udah update ya, update langsung beli, tapi karena memang timing waktunya itu kayaknya nggak pas, dan memang akhir-akhir ini tuh Bang Dar sering kali absen ya, jarang upload ya, karena memang di dunia nyata lagi sibuk banget gitu loh sobat ya. Jadi ya gimana lagi, karena kalau gue paksain juga nantinya nggak bakalan maksimal gitu sobat. Dan sebenarnya gue udah baca komik ini tuh lama banget, cuma ya baru kali ini aja Bang Dar bisa bikin video reviewnya. Oke, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Dan Bang Dar pun juga makin semangat untuk konten setiap hari. Ya udah, nggak usah lama-lama, daripada penasaran, kita langsung review aja komiknya. So, ini dia sobat komik yang berjudul Lala Lovechoir. Waduh, dari judulnya itu kok kayak agak alay gitu, gimana ya sobat ya. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, dulu tuh waktu pertama kali lihat nih cover, gue itu sebenarnya nggak begitu like dan nggak begitu suka ya. Karena covernya terkesan apa adanya dan simple gitu ya sobat ya. Kalian bisa lihat kayak sekilas itu karena warnanya kontrasnya kurang tinggi ya. Jadi kayak soft gitu loh sobat ya. Nih. Jadi kayak kesannya oh ini tuh kayak komik bajakan atau entah kayak komik yang kayaknya itu nggak masuk list gitu loh sobat ya. Tapi karena gue itu pengen tahu dan pengen ngasih tahu ke teman-teman semua gimana sih komik-komik baru yang diterbitin sama Alex Media Komputindo, makanya gue beli komiknya. Waktu gue buka baca dari awal-awal sih kelihatannya kayak biasa aja, tapi ternyata setelah dapat beberapa lembar, wow, ini tuh ceritanya menarik banget sobat ya. Oke, gue bocorin dikit aja ya. Jadi ini tuh premisnya tentang apa sih ya? Jadi ini tuh tentang seorang cowok ya yang di tokoh utama ini ya. Jadi dia itu seorang pak guru gitu sobat ya. Seorang guru ya, multi talent dan sangat bakat banget ya untuk bikin cewek klepek-klepek, apalagi muridnya yang masih polos gitu lah sobat ya. Nah, usut punya usut ya, ternyata guru ini tuh seorang playboy gitu ya sobat ya. Dan seorang playboy tapi tuh sifatnya masih misterius. Dia tuh playboy jahat atau memang sifatnya itu playboy pingin melindungi atau gimana, gue juga kurang tahu. Pokoknya bikin gregetan gitulah sobat. Nah, sebenarnya ada salah satu muridnya yang sebenarnya itu menyukai kakak kelasnya, tapi gara-gara gurunya yang trik ini, muridnya tuh jadi seneng sama dia gitu ya sobat ya. Dan ini tuh perannya tuh kayak pengen nyomblangin muridnya, kedua muridnya itu, tapi di sisi lain kayak pengen memiliki si cewek tadi gitu sobat ya. Di sini nggak ada subjudulnya ya, karena memang ada judulnya aja gitu aja ya. Nggak ada subjudulnya. Komik ini tuh karyanya Yako Kaga ya sobat ya. Mangaka dari Jepang yang komiknya beberapa minggu yang lalu diterbitin lagi sama Alex Media Komputindo. Selain yang judul ini, ada judul lagi. Gue belum buka, komiknya udah ada di situ. Gue belum baca ya sobat ya. Lain waktu gue review lah sobat. Nah, kalau kalian lihat angka di sini, ada angka 1, berarti komik ini tuh masuk komik serial, sobat. Di Jepang sana udah nyampe volume 3 dan selesai di volume ketiga, alias nantinya komik ini tuh cuma ada 3 volume aja gitu ya, sobat ya. Dan ini dia tampilan depannya, seperti yang tadi gue bilang, tampilan depannya tuh sekilas kayak biasa aja. Kemudian tampilan sampingnya, di sini nggak ada gambar mininya ya. Kemudian tampilan belakangnya seperti ini, kalian bisa lihat. Pokoknya serba minimalis lah. Oke, kita lihat detail komiknya. Jadi komik ini tuh ratingnya masuk 15 plus ya sobat ya. Jadi bisa dibilang ini tuh remaja lah. Tapi ada beberapa adegan yang gue rasa kayak agak masuk ke dewasa dikit gitulah sobat ya. Seperti yang tadi gue bilang, sebenarnya sifatnya ini tuh kalau remaja untuk cerita di sekolah masuklah. Cuma karena kelakuan si guru ini yang bisa dibilang agak bejat gitulah sobat ya. Muridnya disukai, kemudian main cium gitu aja gitu tuh ya, sekilas masih kayak ada dewasanya dikit gitu sobat.
Kemudian untuk harganya di Pulau Jawa ini tuh dijual dengan harga Rp40.000 ya sobat ya. Dan demografinya udah jelas di sini masuk girls comic untuk Indonesia. Untuk Jepangnya juga sama, komik cewek atau shoujo ya sobat ya. Oke. Ini dia covernya. Covernya ini dibekali pakai cover yang biasa aja ya. Jadi yang glossy. Oke. All depan, samping, belakang semuanya glossy. Oke, untuk format cetakannya ini tuh udah pakai yang premium, jadi udah pakai kertasnya, pakai kertas yang book paper ya. Cuma di sini all dari awal sampai akhir nggak ada halaman warnanya gitu ya sobat ya. Untuk ukuran komiknya ya, panjang ke bawahnya biasa 18, kemudian ke sampingnya lebarnya 12 ya, dan untuk tebalnya ini tuh 1 sobat ya, 1 cm pas, jadi 1 cm pas ya. Dibilang tipis nggak tipis, dibilang tebal juga nggak terlalu tebal gitu sobat. Oke, sebelum kita buka komiknya, gue mau kasih tahu ke kalian dulu ini tuh komiknya genrenya masuk apa ya. Jadi untuk komik ini tuh genrenya masuk romance gitu ya sobat ya, romance kemudian school life. Oke, kira-kira ya muternya di dua hal itu. Jadi buat kalian yang suka dengan komik-komik dengan tema cinta-cintaan gitu, dan kayak temanya di sekolah ya, sebenarnya sekolahnya nggak terlalu banyak tapi memang porsinya lumayan lah, jadi memang gue masukin ke school life gitu sobat. Oke, sekarang kita baca seperti biasa. Buat komik Jepang itu arah bacanya dari kanan ke kiri ya. Ini dia. Nah, di sini ada detail komiknya. Jadi untuk komik ini tuh judul aslinya tuh Yurerururu. Waduh, namanya susah banget ya, Yurerururu. Dan komik ini tuh pertama kali diserialisasi di Jepang sana pada tahun 2016 sobat. Waktu gue kayak kepoin atau searching ya, berselancar di dunia maya. Jadi untuk Yakoka Guide ini tuh kayak nggak begitu banyak datanya gitu ya. Mungkin kayak mangaka yang nggak begitu terlalu terkenal gitulah sobat ya di Jepang sana. Oke, dan untuk komik ini tuh sebenarnya juga masuk di Shogakukan gitu sobat. Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kontennya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 chapter ya untuk volume 1 ini sobat. Nah, untuk jumlah halamannya ada berapa? Oke, kita cek dulu apakah di sini ada halamannya di bawah. Oke, di bagian bawah di sini nggak ada halamannya sama sekali ya. Waduh, sayang banget. Dan untuk total halamannya, oh ini ada sobat. Cuma ada di bagian-bagian mau akhir nih ya. Ini 174, 87, 88, 89, ada 189. Dan ini dia halaman terakhir yang bikin kalian gedek, termasuk gue gitu sobat ya. Kayak gini kelakuan gurunya gitu sobat. Oke, kita langsung buka ke depan lagi. Kita bahas dari mana dulu nih? Dari panel-panelnya ya. Oke, ini dia. Seperti biasa, kalau komik cewek pasti panelnya nyeleneh ya. Dan gambarnya agak kurang jelas, termasuk dari apa ya? Dari balon katanya nanti biasanya kayak agak tembus pandang gitu loh sobatnya. Nah, ini dia panel-panelnya. Kalau di bagian sini masih lumayan mudah, tapi biasanya kalau komik cewek itu panel-panelnya gluternya itu kayak cuma dikit ya, bahkan kadang biasanya seperti ini, jadi langsung garis gitu sobat, langsung garis hitam gitu sobat. Nah, dan biasa kalau komik cewek pasti kayak ada flare-flare-nya seperti ini ya, tone-nya pakai yang flare seperti ini, dan biasanya variasi tone-nya nanti banyak banget. Ini udah pakai jenis tone yang pakai kayak tekstur gitu ya. Kita lihat di sini lagi. Nah, ya kan? Kalau komik cewek biasanya seperti ini, ada dialog ya, yang pakai balon kata tapi tembus pandang seperti ini sobat. Gue kayak nggak begitu nyaman sih kalau baca komik dengan yang seperti ini. Kalau gue loh, kalau kalian gue nggak tahu ya. Oke, ini dia. Jadi untuk panel-panelnya banyak variasinya ya sobat ya. Jadi tentunya kalau dari variasinya oke, tapi kalau untuk user friendly-nya mungkin tengah-tengah lah. Kalau untuk pembaca awam mungkin agak kesulitan dikit, tapi kalau untuk cewek yang sering baca komik seperti ini tuh mah udah lancar amat. Oke ya. Untuk artnya gimana Bang Dar? Untuk artnya ini tuh khas cewek banget ya, khas untuk komik-komik cewek. Nah seperti ini. Jadi artnya style manga. Kalau dibilang realistis ya ada realistisnya dikit, karena ini dari matanya dibikin seperti ini, bahkan bibirnya modelnya kayak dikasih tone bentuk bibir seperti ini ya sobat ya. Kemudian untuk teks dan artnya
karena ini tuh komik romance, tentunya kalian bisa lihat dari halaman ini aja ya. Teksnya super banyak banget. Jadi buat teman-teman semua yang baca komik ini tuh pastinya harus sabar ya. Dan memang sangat cocok banget buat kalian yang suka dengan jenis komik yang nggak cepet kelar, atau kayak semacam komik yang cara bacanya nyantai gitu sebenarnya. Kan soalnya teman-teman semua itu beda-beda ya. Ada yang suka komik pengennya langsung klimaks selesai karena mungkin diburu waktu dan lain-lain. Ada juga yang menikmati ceritanya, dramanya gitu ya sobat ya. Oke, jadi perbandingan teksnya ini sama artnya lebih banyak kan teksnya ya. Kemudian untuk tone-nya tadi gue udah bilang, tone-nya variasinya super banyak banget seperti ini ya. Dan pemakaian tone-nya ini banyak banget sobat, karena memang kalau komik cewek biasanya tone-nya seperti ini. Oke. Untuk artnya oke lah sobat ya. Dari segi pemakaian tone biasanya kalau ya memang nggak semua komikus cewek ya yang sering pakai tone artnya bakal maksimal, nggak. Tapi untuk yang satu ini tuh gue lumayan suka lah sama artnya. Nah, ini ada bagian gedung yang lumayan detail banget dan keren banget sobat ya. Oke, sekarang ini premisnya kayak gimana tadi gue udah bilang. Jadi di bagian depan sini tuh gue bocorin dikit ya. Ini tuh tentang seorang cowok yang gue itu nggak tahu dia tuh udah punya istri apa belum. Suatu hari, jadi ya, setelah prolog ini tuh dia masuk sekolah ya. Ada salah satu murid yang sebenarnya cewek, dia tuh suka sama kakak kelasnya cowok gitu ya. Dan dia tuh mati-matian buat ngejar cowok itu, tapi cowoknya tuh kayak B aja gitu ya sobat ya, nggak mau respon. Dan akhirnya guru ini tuh datang ya. Di sisi lain dia tuh kayak pengen nyomblangin bantu si cewek, tapi di sisi lain dia tuh kayak diem-diem kayak pengen nikung gitu ya sobat ya. Pengen nikung muridnya sendiri itu tadi sobat, gitulah. Kemudian untuk patching ceritanya gimana ya? Untuk patchingnya ini tuh tentu aja lambat ya sobat ya, karena komik dengan genre romance yang ada drama-dramanya dikit. Tentunya buat kalian untuk menangkap cerita dari panel ke panelnya pun lumayan lambat gitu ya sobat. Jadi memang harus santai bacanya. Untuk alur ceritanya itu maju, tapi nggak menutup kemungkinan nanti mungkin bakal ada flashbacknya dikit, karena di bagian depan ini tuh kayak apa ya, opening dari prolognya tuh lumayan membingungkan. Ini tuh settingnya dahulu atau setelahnya gitu ya sobat ya. Oke, untuk ceritanya unik atau enggak, gue rasa ini tuh unik dan agak gimana ya, agak berani lah sobat ya. Oke, kira-kira seperti itulah sobat ya. Kalau kalian tanya ke Bang Dar, ini komik recommended gak bang? Recommended banget buat cewek, sangat-sangat recommended buat cewek yang suka dengan genre romance, school life, dan artnya bagus gitu ya sobat ya. Dan penataan dialognya juga dapat. Kalau buat cowok mungkin agak enggak ya, tapi nggak menutup kemungkinan buat kalian cowok yang suka dengan komik dengan genre romance, kalian juga wajib buat kolek komik ini gitu sobat. Oke? Nah, itu tadi sobat sedikit review dari komik Lala Lovechoir karyanya Yako Kaga yang diterbitin sama Alex Media Komputido. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga dan khususnya para cewek ya sobat ya, yang mungkin kepo pengen beli komiknya tapi nggak tahu isinya kayak apa gitu sobat ya. Oke, jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan, silahkan langsung aja ngomong di kolom komentar. Oke, gue Dar, jika ada salah kata, salah ucap mohon dimaafkan. Salam books lovers, bye.